Makanya di sini pentingnya kita bahas kitab Qawaidul Arba ini. Jadi ini apa ya, hukumnya nih wajib dipelajari loh kitab kita ini. Bukan cuma dianjurin, bukan. Dan ini wajib bagi setiap muslim. Mau laki, perempuan, kaya, miskin, rakyat jelata, ya kan? Lalu nenek-nenek, anak muda, pejabat, semua fardu ain. Bukan cuma, oh dia aja yang belajar, anak nggak usah. Enggak. Mungkin kalau berdakwah iya. Tapi kalau misalnya untuk dirinya sendiri, wajib. Dan selain dipelajari, untuk diamalkan. Karena ilmu jika tidak diamalkan, kita nggak dapat ilmu apa pahala belajarnya, teman-teman. Pahala belajar itu ketika kita amalin sekalian. Aduh, bentar ya, geser. Dan ini teman-teman, belajar ini, apalagi tauhid ya, tauhid atau akidah ini, kita harus belajar sama yang ahli, yang menghafalkan, yang memahami dengan pemahaman yang benar dan menyeluruh, ya kan? Bukan sekedar baca buku secara bebas, teman-teman. Bukan sekedar baca buku secara bebas. Kenapa kita tidak boleh baca buku secara bebas? Karena walaupun sebenarnya baca buku itu sebenarnya perlu. Tapi gini teman-teman, belajar dengan sekedar membaca saja tanpa ada guru, sejatinya sangat berbahaya teman-teman. Kenapa berbahaya? Karena jika orang yang nggak belajar, orang yang nggak tahu, dia akan sadar tuh kapasitasnya. Kemampuan Ana sampai di sini, Ana udah deh, Ana nggak usah membatasi diri dengan kapasitas ilmunya. Sedangkan orang yang merasa dirinya berilmu dari hasil membaca, teman-teman, dia bisa salah memahami. Kalau dia salah memahami hukum tanpa dia sadar kesalahannya dan dia menghalalkan semua yang Allah haramkan dan dia mengharamkan semua yang Allah halalkan, akhirnya apa? Dia berbicara dengan apa ya? Berbicara tentang agama Allah tanpa dilandasi ilmu. Subhanallah. Jadi karena itu belajar itu nggak bisa cuma sekedar dari membaca buku secara pribadi, hasil Google, nih hasil buku aja ya, buku aja nggak boleh. Karena pertama gini, kita nggak tahu itu buku sumbernya dari mana, ya kan? Penulisnya itu bagaimana pemahaman akidahnya. Nah itu buku menurut Anda masih paling aman, masih banyak yang lebih parah. Belajar dari internet jujur aja lebih parah. Kalau misalnya dari Googlean sendiri ya, karena apa? Kita kalau misalnya Google lihat di YouTube nih, misalnya kita lihat kajian A, nanti ada nih apa sih itu recommended video, nanti tuh nyambung bisa tuh, tahu-tahu kita udah buka tentang dukun apa gini-gini, karena yang rekomendasiin YouTube, bukan kita, bukan ustadz, bukan orang yang ahli ilmu, bukan, tapi gimana sistem mereka biar bisa jualan lebih banyak video yang dilihat orang. Google pun begitu. Jadi kita belajar itu harus sama orang yang ahlinya, yang paham, dan dia belajar dari gurunya, dan dia belajar dari kitab-kitab ulama zaman dulu yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Bukan sekedar pendapatnya dia, pendapatnya ini, bukan. Sebagaimana dari awal tadi, semua ada dasarnya. Bahaya syirik, setiap bahaya ada sumbernya dari Al-Quran, dari hadis. Bukan dari pendapat ana. Bukan dari pendapat syarahnya penulis buku, bukan. Jadi belajar ini kita teman-teman, nggak boleh hanya sekedar baca buku secara mandiri tanpa guru. Memang buku atau kitab adalah media buat cari ilmu. Akan tetapi hakikatnya ilmu itu didapatkan dengan belajar dengan ahlinya teman-teman. Ya kan? Itulah pentingnya kita belajar dengan ahlinya. Nggak boleh, anak kan sering baca buku. Misalnya gini, maaf ya, misalnya teman-teman punya koleksi, oh lagi diskon nih buku kedokteran. Baca nih buku, cara operasi melahirkan atau apalah karena istrinya sendiri, dia mau operasi sendiri, sesar misalnya. Baca buku, 10 buku.
Terus mau operasi sesar sendiri gitu? Enggak kan? Mobil mogok atau komputer, iPad rusak. Baca cara ini iPad, lihat Google. Bisa tuh? Enggak. Harus tahu ahlinya. Apa itu yang urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Yang kalau misalnya kita ditutup matanya sama Allah Subhanahu wa taala dan nggak hidup lagi, dikubur, dan kita, ya Allah, ana salah belajarnya dulu. Kira-kira mau bilang apa coba? Kira-kira mau bilang, ana mau balik lagi ke dunia, ana mau belajar yang benar. Nggak bisa. Ini ilmu agama. Mungkin kalau ilmu dunia masih mungkin lah kita belajar sendiri. Tapi tetap aja teman-teman, harus belajar dari ahlinya. Nggak ada dokter yang bisa praktek tanpa belajar sama gurunya. Mekanik yang ahli nggak mungkin nggak belajar sendiri tanpa ada yang ngajarin, nggak mungkin. Apalagi ilmu agama. Jika tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis dan guru yang mengajarkan sesuai dengan Al-Quran dan hadis, resikonya terlalu besar. Kalau iPad rusak, kita coba betulin, lihat di YouTube, paling rusak, beli lagi gitu. Tapi kalau kita sudah di jasad, sudah dalam kubur, mau menyesal, mau kembali ke dunia, nggak ada. Udah zong dah. Kelar hidup lu bro. Semoga Allah jaga kita sebagai orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang dijauhkan dari kesyirikan. Bahkan ada doanya teman-teman. Dan teman-teman ketahui, Nabi Ibrahim alaihissalam yang bangun Ka'bah loh. Yang kita baca salawat Ibrahim. Beliau alaihissalam aja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari kesyirikan, agar beliau alaihissalam dan keturunannya dijauhkan dari kesyirikan. Bagaimana dengan kita? Masih mau merasa aman? Iya kan? Resikonya terlalu besar kalau kita nggak belajar ilmu ini. Sebagaimana ilmu ini adalah ilmu fardu, ilmu wajib. Ya kan? Dan kita tahulah dari sirah Nabi Muhammad SAW, sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam 13 tahun tuh ya di Mekah. Mendakwahkan apa? Tauhid tuh. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Belum tuh diajarin puasa, belum diajarin zakat, belum diajarin sholat juga terakhir-terakhir. Awal-awal tuh selalu tauhid lagi, tauhid terus. Karena apa teman-teman? Teman-teman camkan ini. Kalau teman-teman bisa serap ilmunya dan amalkan, apa yang terjadi? Tauhid dan akidah teman-teman insya Allah akan kuat. Dan jika kuat, insya Allah teman-teman bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dan bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Dan jika teman-teman sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan Allah mudahkan untuk mengikuti perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengikuti perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hati akan mudah tuh. Disuruh pakai jilbab, langsung tuh. Sebagaimana teman-teman baca sirah Nabi Muhammad SAW, ketika disuruh menggunakan hijab para wanita, para sahabiat, langsung lari tuh, masuk rumah, gordeng disobekin, langsung ditutupin semua. Karena tauhidnya udah kuat. Sebagaimana para sahabat ketika ada turun larangan minum minuman khamr, langsung tuh dibuang-buang di jalanan sampai terjadi genangan air keras di luar rumah-rumah para sahabat zaman dahulu. Radhiyallahu anhum. Teman-teman bisa bayangin. Para sahabat, para sahabiat, mereka tuh sami'na wa ta'na tuh. Dikasih tahu karena tauhidnya udah kuat. Tauhid udah kuat, dikasih perintah, dilaksanakan langsung semaksimal mungkin. Diperintahkan menjauhi larangan, dilaksanakan semaksimal mungkin. Tapi coba bayangin sama sebagian orang. Ayo pakai hijab. Ini kan perintah Allah Subhanahu wa taala di Quran loh perintahnya. Bukan hadis Nabi Muhammad SAW. Katanya apa? Nanti deh hatinya dulu dijilbabin. Kan yang penting hatinya udah hijab. Yang disuruh pakai hijab itu aurat,
Hati bukan aurat, hati udah ketutup di dalam sama lemak. Ya kan? Udah ketutup. Nggak perlu lagi dihijabin. Disuruh jangan minum homer, nggak apa-apa lah bro, dikit, nggak mabok kok. Tuh kayak gitu tuh. Awalnya dari mana? Kalau tauhidnya udah kuat, gampang tuh ninggalin semua. Riba, ya maaf ya, masih banyak orang-orang yang kerja di bank konvensional, masih kerja di bank, masih kerja di leasing, asuransi. Katanya, nanti anak istri gua makan apa? Tuh. Kalau dia kencengin tauhid, teman-teman bisa lihat tuh ada akun apa Instagram apa sih? Ex Bank Indonesia apa namanya tuh kalau nggak salah. Itu para orang-orang yang Masya Allah tauhidnya Anda salut. Langsung tuh yang pejabat tinggi di bank apa ya bank pemerintahan, udah komisaris atau apa, resign besoknya langsung jualan tupat sayur tuh depan rumahnya. Dari yang pakai dasi, pakai jas, langsung pakai apa ya, pakai kaos, pakai apa, nyendokin kuah panas-panas. Tauhid tuh teman-teman tuh. Bukannya ya nanti anak istri gue makan apa ya? Ya gue kan udah begini terus. Gak bisa lah. Allah pasti ngerti deh. Mungkin emang ini rezeki yang Allah takdirkan. Enggak. Dilarang sama Allah. Mana ada keberkahan buat sesuatu yang dilarang. Allah kan maha pengampun. Ya Allah. Giliran disuruh, diperintahkan, selalu berlindung sama hal seperti itu. Selalu mengatakan seperti itu. Semoga Allah jaga dan Allah berikan kita kesabaran untuk belajar nih. Bukan buat teman-teman doang. Ana juga belajar. Karena tauhid ini kita harus belajar dari waktu ke waktu dan kita perkuat terus. Bukan, oh Ana udah pernah belajar nih, Qawaidul Arba, udah cukup lah buat Ana. Enggak, ilmu itu enggak akan pernah cukup teman-teman. Setiap teman-teman ulangi akan muncul hal-hal baru. Dan teman-teman insya Allah Allah akan mudahkan untuk lebih paham. Sebagaimana para ustadz, para ustadz selalu mengajarkan hal-hal yang sama. Sekarang jam berapa ya? Oh iya. Ya insya Allah. Nanti insya Allah ada sesi tanya jawab. Anda coba jawab yang Anda bisa, yang nggak bisa nanti ditampung dulu untuk dijawab di pekan berikutnya untuk dicarikan jawabannya insya Allah ya. Nah, tauhid itu teman-teman ya. Kalau udah kuat tuh ya, ketika diperintahkan sami'na wa ata'na. Langsung tuh, aku dengar, kami dengar dan kami taat. Bukan tapi kan begini. Tapi nanti dulu deh. Gak apa-apa dulu deh. Coba sekarang tanya sama diri kita sendiri. Gak usah di chat ya. Kita termasuk yang mana? Yang tapi atau yang taat? Coba tanya sama. Rezeki kita teman-teman udah diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gak bakalan ketuker, gak bakalan bergeser. Kita cukup ikhtiar aja. Hasilnya Allah yang nentuin. Sebagai bentuk ujian buat kita juga. Tapi yang gak ada jaminan, di akhirat nanti kita masuk surga atau neraka gak ada jaminan. Apakah teman-teman termasuk dalam 10 orang yang sahabat yang dijamin masuk surga? Bukan kan? Apakah udah ada broadcast dari langit yang ngasih tahu bahwa teman-teman dijamin masuk surga? Udah gak usah beramal soleh lagi, udah pasti masuk surga. Gak ada. Jangan merasa aman. Begitu juga Ana, gak merasa aman. Makanya yuk kita semangat belajar, jaga nih temponya nih. Ana salut sama sebagian teman-teman yang udah dari kitab awal, usul salasa, lalu sifat salat Nabi Muhammad SAW. Moga teman-teman yang baru-baru ini juga istiqomah ya. Karena penting, fardu ain ini belajarnya. Dan teman-teman, ini kita apalagi yang para suami, wajib kita dakwahkan ke anak, istri kita. Jangan sampai kita udah belajar tauhid, Ana mau belajar Zoom nih tauhid nih sama Habib Taufik nih. Tapi istrinya kemana? Lagi ke dukun, masang susuk, mau ngapain? Rugi. Ku anfusakum wa ahlikum naro teman-teman. Surat At-Tahrim ayat 6 kalau nggak salah. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sebagian ulama mengatakan keluarga itu keluarga kecil kita, keluarga inti. Anak, istri. Makanya yuk kita belajar, kita amalin,
kita kita dakwain ke keluarga terdekat kita minimal, ya kan? Jangan sampai jangan sampai kita adalah orang yang ilmu dunianya S3, udah doktor ilmu dunianya, tapi ilmu akhiratnya SD, bahkan TPA, Ikro 2 pun nggak tamat, ya kan? Bedain A sama A nggak bisa, bedain H sama H nggak bisa. Jangan sampai teman-teman. Dan ini yang lebih parah lagi kalau kita nggak belajar tentang tauhid. Kita jangan jadi apa ya teman-teman? Kita ini harus jadi muslim betulan teman-teman. Bukan kebetulan muslim. Karena kebetulan dari lahir muslim. Jadi ya udah, Anda jalanin begini aja tanpa tahu. Tapi kita harus jadi muslim betulan. Harus paham tuh, apalagi ini ilmu pokok usuluddin. Pokok dasar dari agama kita tauhid. Semua nabi, semua rasul itu untuk menegakkan tauhid tuh. Syariat bisa beda-beda, pokoknya tauhid tuh. Dan kalau kita menegakkan tauhid, kita dimusuhin teman-teman, siap-siap dimusuhin. Karena orang-orang yang berbuat seperti itu mereka nggak seneng sama kita yang menegakkan tauhid. Coba teman-teman ada yang lagi ingin kebo itu, terus teman-teman samperin tuh, ini nggak boleh, ini syirik loh. Kira-kira diapain coba? Ya kan? Makanya, moga Allah jaga dan ini sebagai mukodimah untuk pembahasan kita insya Allah di hari Jumat, kita udah mulai masuk ke kitabnya Muslim Tapi Musyrik nih mungkin. Nah, oh iya nanti juga mungkin ada kuis ya. Jadi kalau misalnya yang bisa jawab insya Allah bisa dapat hadiah kitab biar bisa dipakai di kajian berikutnya insya Allah. Mungkin ini sampai di sini mukodimah untuk malam ini. Jadi mudah-mudahan ini jadi poin penting buat teman-teman mengapa kita kok belajar tauhid lagi malam ini. Kan udah pernah usul salasa sebelumnya dan ini alasannya. Dan ini ada 4 kaidah ya. Dan sebagai bocoran ya anak kasih tahu nih. Kenapa menarik banget loh kitab ini sebenarnya. Anak kasih bocoran kaidah yang keempat. Kesyirikan yang terjadi di zaman sekarang jauh lebih parah daripada kesyirikan di zaman Nabi Muhammad SAW. Tuh. Kalau ada yang bisa jawab di chat, bisa dapat hadiah ya. Anda tanya, buat panitia Hisam enggak Sam? Masa Hisam mau jawab? Yang bisa jawab di chat. Nanti insya Allah dikirimkan kitabnya. Untuk yang pernah dapat hadiah, kasih kesempatan ke yang lain ya. Untuk yang belum, nanti follow Instagram Dahabaib, nanti DM buat alamatnya, nanti insya Allah dikirimkan kitabnya free ongkir juga insya Allah. Untuk 3 orang pemenang malam ini insya Allah ya. Atau ya gitu deh. Untuk malam ini insya Allah pembahasannya sampai di sini. Jadi betapa pentingnya kita pembahasan kitab ini. Dan ada 4 kaidah tadi, kaidah untuk memahami tauhid dan syirik. Jadi gini, untuk pertanyaan tadi hadiahnya tadi 1. Untuk pertanyaan kedua, ketik di chat, kasih poin penting kenapa kita mesti belajar tauhid lagi. Dan yang pertanyaan ketiga, sebutkan 2 atau 3 macam kesyirikan yang terjadi di sekitarnya dan contohnya ya. Jadi kalau misalnya itu kita bisa jadikan menambah wawasan untuk agar teman-teman yang lain tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Atau ada kesyirikan yang samar-samar, nah itu lebih penting tuh. Kalau kesyirikan yang jelas-jelas teman-teman rata-rata tahulah, seperti naruh kepala kerbau di rumah ketika lagi bangun rumah, pergi ke dukun, member di dukun, itu standar lah. Coba kasih kesyirikan yang samar-samar. Nanti yang jawabannya paling bagus, Anda kirimkan kitab juga. Jadi 3 ya, untuk malam ini 3. Tadi yang pertama tadi jelaskan kaidah yang keempat maksudnya apa, lalu contoh kesyirikan yang samar-samar apa, terus poin apa yang didapat dari malam ini insya Allah. Nah itu 3 tuh. Sekarang kita lihat di chat. Oh iya, kalau ada pertanyaan boleh ketik di chat
atau kirim di The Habaib biar nanti bisa, kalau nggak bisa dijawab malam ini dikumpulkan biar nanti insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada banyak surga. Memang surganya banyak, tapi kuncinya itu, Bu Aisyah ya, kuncinya itu memang harus pakai kunci biar banyak pintunya, biar banyak surganya. Kalau pintunya nggak bisa dibuka percuma. Bu Aisyah punya rumah nih ya, ini misal retorika sederhana aja. Pintunya banyak, tapi nggak punya kuncinya. Kira-kira mau masuk dari mana? Kalau udah itu udah syaratnya itu, nggak bisa ditawar. Alhamdulillah bisa ikut. Ya, moga-moga bisa istiqomah ya, Bu Sri ya. Ya namanya kebunnya ya, nggak usah disebutin di sini. Bisa cari sendiri ya nama kebunnya ya. Kita di sini bukan buat memperkenalkan kesyirikan, tapi ya, teman-teman harus paham kesyirikan-kesyirikan itu ada dan terjadi dan banyak. Dan jangan merasa aman. Wa fika barakallah. Alhamdulillah. Kurofat. Oh, nanti ada penjelasannya tentang kurofat. Tanda Cinut bisa 1 jam sendiri itu kita kalau bahas kurofat nanti malam ini. Nanti ya, insya Allah. Aku note nih pembahasan kurofat nanti sendiri. Aku tidak punya teman syirik, semua sibuk kerja. Jadi gini, syirik itu nggak selalu terlihat loh. Syirik itu mungkin kita juga nggak pernah tahu. Mempercayai ramalan bintang itu pun bentuk kesyirikan. Apakah terlihat? Apakah dengan sibuk bekerja orang yang percaya ramalan bintang itu apa ketahuan? Enggak ada hubungannya antara sibuk bekerja dengan kesyirikan. Kan seperti tadi disampaikan, bisa aja orang yang sepanjang malam sholat malam, ini bukan cuma sibuk kerja loh, sepanjang malam sholat malam, ternyata ada benih kesyirikan di dalam dirinya. Kita nggak tahu. Kesyirikan itu bisa nggak terlihat. Seperti yang tadi Anda bilang, samar-samar. Seperti percaya ramalan bintang, itu bentuk kesyirikan. Jika lewat, apa ya, jika lewat pohon besar, bilang permisi, mbak, permisi, itu kesyirikan tuh. Apakah kita lihat kalau ada teman kita yang melakukan itu langsung? Bisa juga nggak kita lihat loh. Atau mungkin kesyirikan lewat internet. Atau dia punya percaya hal-hal goib yang bisa membawa ini menurut dia. Apakah terlihat sama kita? Enggak. Dan teman-teman, kalau orang kesyirikan zaman dahulu, nanti deh tunggu jawabannya dulu. Nanti kalau dikasih tahu nanti kesibukan yang samar-samar meminta jimat kepada ustadz untuk meminta. Sebenarnya gini loh, kalau ustadz memberikan jimat itu bukan ustadz, itu dukun. Bedain ya. Kalau misalnya mukanya Arab, pakai gamis putih, pakai peci sorban, jenggotnya panjang, ngasih jimat, itu bukan orang yang berhak diambil ilmunya. Jauhin teman-teman. Sesungguhnya yang memberikan jimat adalah hanyalah dukun. Jangan tertipu. Di Indonesia ini disamarkan tuh. Mereka bergaya-gaya mistis, bergaya-gaya tulisan Arab. Walaupun tulisan Arab bukan jaminan itu akan menjadikan keberkahan buat kita, bukan. Ya, jadi jangan salah. Jangan mudah tertipu. Jadi meminta jimat kepada, ini anak ralat ya, meminta jimat kepada ustadz untuk minta perlindungan. Ini bukan ustadz. Meminta jimat kepada dukun untuk minta perlindungan. Dan memang ini kalau minta jimat sebenarnya ini nggak samar. Ini terlihat karena bisa apa? Karena dia pergi sendiri secara fisik gitu, dia pergi. Tapi ada syirik samar yang seperti Anda sebutkan tadi tuh, percaya ramalan bintang. Itu kan di hatinya dia tuh. Kita nggak bisa lihat loh. Misalnya istri percaya ramalan bintang, suami bisa nggak tahu tuh. Itu yang Anda maksud dari yang syirik yang tersembunyi. Pak Ustadz, saudara di kampung dulu dibawa ke orang pintar. Bukan orang pintar, kan kita udah sepakat tadi, bukan orang pintar. Sama emaknya, 2 orang anak gadisnya sebelum menikah dipasang susuk di wajah. Terus sampai sekarang belum dilepas tuh susuk. Apa yang harus dilakukan? Apakah susuk itu hilang atau gugur dengan ibadah? Dia harus bertobat, teman-teman.
ya kan? Harus kuat, perkuat tauhidnya. Kalau dia pergi ke dukun lagi untuk ngeluarin susuk, tambah ngawur. Itu harus diruqyah. Dan ruqyah itu ada ruqyah yang syar'i, ada yang ruqyah non syar'i. Kalau pergi ke dukun lagi itu bukan ruqyah namanya. Itu balik lagi, tenggelam lagi di dalam kesyirikan yang lebih dalam lagi. Nambah lagi. Tapi kita bisa apa ya? Ya maaf ya kalau udah pasang susuk seperti itu harus bertobat. Dan kalau memang perlu diruqyah secara syar'i. Ada beberapa anak kena beberapa ustadz yang memang mampu melakukan ruqyah secara syar'i jika diperlukan. Tapi insya Allah dengan bertobat, dengan memperkuat tauhid, dengan menyesali perbuatannya, insya Allah Allah mudahkan untuk kembali ke jalan yang benar, insya Allah. Masya Allah nih, Izat jawabannya Masya Allah nih. Izat berhak dapat buku nih. Izat punya nggak buku Muslim tetapi musyrik nih? Termasuk syirik jika bersumpah dengan selain nama Allah. Termasuk syirik merasa sial dengan angka 13. Atau merasa sial jika menikah di bulan Muharram atau bulan Syawal. Nah, ini jawaban Masya Allah dari Izat nih. Izat berhak dapat kitab nih insya Allah. Ter-DM ya, ininya di Instagram alamatnya ya. Tapi udah punya belum kitabnya Izat? Kalau udah punya kita kasih ke yang lain nggak apa-apa ya. Kalau belum punya insya Allah nak kirimin. Kita kasih kitab yang lain tapi nanti pilihannya insya Allah. Banyak nih Tante Cinut nih di Eropa. Banyak yang musyrik di sini walaupun orang-orang Eropa. Ada yang cerita dan banyak juga di internet. Benar itu makin parah orang-orang musyrik. Nah, jadi memang tapi ingat Tante Cinut yang kita bahas ini muslim tetapi musyrik. Kalau orang kafir musyrik udah jelas. Mereka memang bukan Islam. Yang kita takuti, yang kita mesti jaga adalah kita sebagai muslim tapi berbuat kemusyrikan, di mana itu merupakan pembatal keislaman kita. Kalau orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang apa, kita nggak urusan. Emang mereka udah sesat. Emang udah nggak menduakan Allah. Bayangin orang Nasrani yang zaman sekarang, ya kan, menganggap Allah Subhanahu Wa Taala ada 3. Itu udah bukan apa, itu udah musyrik jelas itu. Iya kan? Itu udah jelas-jelas musyrik. Yang kita khawatirkan kan yang muslim nih, yang kita bahas nih, yang bisa menyebabkan kita bisa terjatuh ke dalamnya. Ibaratnya bayangin gini, kita sebagai seorang muslim ada lubang besar di depan kita, yang jika kita tidak pelajari, lubang itu adalah kesyirikan. Dan kita bisa terjatuh ke dalamnya tanpa kita sadari. Dan kadang ada orang-orang yang berpakaian putih-putih atau terlihat soleh mengajak kita ke sana. Dan itu merupakan tipu daya syaitan. Semoga Allah jaga semua biar tidak itu. Apa itu persis susuk? Susuk itu apa ya? Susuk tuh kayak jimat gitulah yang ditanam di badan seorang orang manusia ya. Ada kayak jarum, kayak apa? Anak nggak mendalami dunia persusukan. Jadi katanya bisa menyebabkan orang terlihat cantik lah atau apa, tipu daya gitulah setahu anak. Tapi itu kerjasama dengan jin biasanya tuh. Contoh syirik sedang tren di kalangan influencer, batu kristal yang mereka percaya dapat menyembuhkan tubuh dan membersihkan diri atau ruangan dari aura negatif. Nah, tuh Masya Allah tuh, Tasya tuh. Tasya berhak dapat kitab juga nih insya Allah. Ini lagi tren katanya nih di kalangan influencer. Batu kristal yang mereka percaya dapat menyembuhkan tubuh dan membersihkan diri atau ruangan dari aura negatif. Aura aja udah berbau kesyirikan tuh teman-teman. Totok aura. Dan teman-teman lihat deh, yang percaya aura-aura tuh dari mana? Dari agama sebelah tuh. Yang pakai ya gitulah. Orang Islam nggak ada tuh aura-aura gitu. Jangan sampai kita terjatuh ke situ tuh. Nah, ini penting nih. Masa kini sekali nih, influencer batu kristal nih. Ya Allah, anak aja baru dengar nih. Poin kajian menjadi muslim yang sebenarnya. Bisa lebih dalam, lebih khusus lagi nggak, Mbak Arni, insya Allah. Oh, Izzat udah punya. Nanti insya Allah dikirimkan kitab yang lainnya, Izzat ya. Dukun-dukunnya non-muslim yang datangi Islam. Ini gimana ya, Tante Cinut nih? Dukun-dukunnya non-muslim tapi yang datangi orang Islam gitu Tante Cinut di Eropa maksudnya.
Jadi customernya orang Islam datangnya ke dukun-dukun non-Muslim yang di Eropa. Ini lebih sesat lagi nih. Anda kira, ya Allah, seremnya di situ ya. Memang tidak semua orang Eropa syirik. Ini apa? Ini contoh-contoh aja, biar kita tidak jatuh ke dalamnya. Kesyirikan yang samar-samar, meminta jimat kepada, jangan sebut ustadz lagi ya. Ustadz ini guru ngajarin, kalau jimat itu datangnya dari dukun. Mulai sekarang hilangi kata-kata jimat dari ustadz atau jimat dari orang pintar, tapi jimat dari dukun dah. Udah itu kita lock di situ ya. Jimat itu dari dukun. Nggak mungkin jimat dari orang soleh, nggak mungkin. Orang soleh, ustadz takut sama syirik. Baca lagi, bahas lagi, ngapalin lagi. Jangan dibilang itu ya. Mungkin ada yang penampilannya seperti ustadz, dalam tanda kutip ya. Kita nggak tahu kesehariannya. Untuk meminta perlindungan agar terlindung dari wabah penyakit menggunakan benda semisal kalung atau gelang atau kristal yang direndam. Ini kita bisa sampai jam berapa ini? Gak apa-apa ya. Kalau kita lihat berapa lagi nih, insya Allah. Menggunakan benda-benda. Nah, gini aja, nanti yang udah jawab, Ana bacain satu-satu, follow Instagram Dahabaib, nanti coba DM mana, selama kitabnya masih ada stoknya, insya Allah Ana kirimin. Kalau yang nggak kebagian, Ana kirimin yang adanya aja. Ini hadiah buat malam ini, semua yang jawab, follow Instagram Dahabaib, karena biar Ana tahu alamatnya di mana gitu. Jadi nanti karyawan Ana bisa nulisin alamatnya dan kirim, ya. Insya Allah semuanya yang ini kebagian hadiah, tapi hadiahnya bukan kitab ini aja, nanti ada beberapa dicampur insya Allah. Contoh syirik, percaya pamali, nah itu, percaya pamali, pawang hujan, percaya bumali, ya kan? Apa hubungannya coba? Biar hujannya nggak datang, jemur kolor. Ana nggak habis pikir nih. Di genteng, dilempar kolor. Ya Allah. Isam ketawa cekikikan tuh. Isam baru denger ya, Sam? Ada, Sam. Dan paling banyak dan dianggap biasa adalah ramalan bintang astrologi. Tuh, memang benar nih Fatki nih. Aries. Nantilah kita bahas nanti, insya Allah pelan-pelan ya. Ntar kalau kita bacain chat nih bisa sampai tengah malam nih. Buka praktik buka aura juga termasuk kesyirikan. Pintu kesyirikan tuh Mbak Cindy tuh. Pintu kesyirikan buka aura, totok aura. Contoh syirik samar, ria berharap. Eh Syirik memang terbagi dua, ada syirik akbar, ada syirik asgor. Syirik asgor tuh syirik kecil tuh ria. Nanti ada pembahasannya lagi. Tapi di sini kita bahas syirik yang tadi tuh kayak yang tersembunyi gitu. Ya memang ria tersembunyi sih, memang Ana setuju sih. Tapi kayak tadi tuh yang batu kristal kayak gitu-gitu kan. Terus ada apa percaya ramalan bintang itu kan nggak kelihatan sama orangnya tuh. Jimat anti corona ada ya Fatki ya, masya Allah ada jimat anti corona zaman sekarang. Waalaikumsalam tuh. Amin ya Rob. Ada percaya akan adanya tuyul itu termasuk kesyirikan atau tidak karena di kampung sedang heboh kemudian percayakan hal yang gaib itu seperti gini loh, kalau makhluk halus atau jin memang ada makhluk halus itu atau jin ya kan, kita anak nggak tahu tuh tuyul itu termasuk golongan yang mana gitu, tapi gini maksudnya gini loh, orang yang menggunakan tuyul untuk apa, untuk mencari uang, apa sih tuyul tuh buat apa ya, nyuri ya. Nah itu jatuhnya kesyirikan tuh, ya kan? Tapi kalau kita percaya tuyul itu atau apa makhluk halus atau jin itu ada, memang ada. Kan Allah yang bilang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi memang ada jin. Nah, di saat kalau jinnya dipakai untuk cari uang atau apa, itu kesyirikan. Itu. Nah, pengobatan dengan hipnotis. Nanti deh, Ana coba, Tante Cino bisa lebih jelas lagi ya. Tapi nanti kita bahas di pembahasan berikutnya aja ya. Karena ini udah makin ramalan cuaca syirik bukan. Ramalan cuaca kan pakai ini, pakai lihat awan, bukan syirik dong. Pakai ilmu, ada ini dan lihat pergerakan awan. Bahaya kalau ramalan cuaca dibilang syirik. Kalau ramalan bintang itu syirik, ya.
Baik, mungkin untuk malam ini insya Allah sampai di sini. Ini penutupnya lucu nih, Masya Allah nih. Uh, untuk pertemuan untuk malam ini cukup sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi di pembahasan di hari Jumat. Kita udah mulai masuk ke kitab dan kita mulai pembahasan, kita pretelin, kita bedah langsung apa saja sih kaidah-kaidah itu agar kita bisa mengetahui tauhid dan syirik secara apa ya, hakikatnya dan secara benar. Dan kita moga-moga Allah jaga tauhid kita, moga-moga Allah jauhkan kita dari orang-orang yang melakukan kesyirikan, para pelakunya dan kesyirikan itu tersendiri, baik yang samar, tersembunyi ataupun yang jelas. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk malam ini, semoga bermanfaat. Insya Allah, Anda tunggu lagi ya, insya Allah 7:30 hari Jumat. Bisa follow di Instagram atau rekamannya mungkin ada di YouTube The Habaib, insya Allah. Nanti kita bahas lagi. Mukri kita juga Hisam, insya Allah nanti bergabung di hari Jumat. Wanta kazalik. Kita bahas lagi insya Allah di pembahasan berikutnya. Jangan lupa selalu meminta kepada Allah agar kita dijaga dari perbuatan kesyirikan dan selalu mentauhidkan diri kepada Allah. Dan sebagai modal untuk malam ini, tauhid adalah yakin dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya beribadah, dan satu-satunya zat yang berhak disembah secara benar adalah Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada zat lain yang dapat menandinginya. Itu yang dipahami untuk malam ini dan dijadikan bekal untuk berikutnya. Semoga bisa memperkuat iman kita dan menjaga tauhid kita insya Allah. Kita tutup pembahasan untuk malam ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.